Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial pemrograman DAT dan Plater, kali ini saya akan membahas tentang mungkin lebih ke DAT-nya ya. Kita akan bahas tentang variabel. Oke, kita lanjut saja. Jadi saya akan menggunakan IntelliJ IDEA di sini. Saya akan buat sebuah project baru, new project. Nah, di sini kita pilih DAT ya. Baiklah, kita pilih yang console application ya. Kita pilih next. Nah, di sini kita tentukan misalnya variabel ya, kita kasih nama dan kita letakkan di sini misalnya di dalam folder D akademi ya, kursus materi. Lalu di sini ada Plater ya. Di sini kita letakkan misal dalam sebuah project ya, misalnya nama bukan project, maksudnya folder. Misalnya kita buat nama foldernya variabel ya. Di sini. Oke. Lalu kita klik tombol finish ya. Seperti ini. Kita tunggu. Ya, nanti di sini kalau kita lihat ya, ini ada pub spec ini nanti untuk mendownload untuk menggunakan package yang kita butuhkan kalau seandainya tidak ada di dalam DAT-nya ya. Tapi ini nanti akan kita bahas lebih detail di Plater-nya nanti ya. Oke, kita tutup terlebih dahulu saja. Nah, kita ke bin ya. Dalam bin. Di sini kita lihat. Di sini ada void main ya. Kita harus ada kalau seandainya kita membangun aplikasi berbasis DAT ya, baik itu di Plater juga nanti ya. Karena void main inilah yang nanti akan dijalankan secara default pertama kali ya. Dieksekusi atau dijalankan pertama kali ya. Lalu di sini ada package-nya ya. Package-nya itu kalau kita lihat ada di library ini ya. Jadi di sini ada package atau ada library untuk ya, library method lah ya, berupa function untuk menghitung ya 6 kali 7 ya. Jadi kalau kita jalankan nanti hello dia mengakses method calculate ini yang ada di dalam lib ya, variable.dat ya. Nah, nanti di sini ada ya di dalam lib ya, variable.dat. Nanti di sini ada method namanya calculate yang tipenya function ya. Nanti akan membalikan nilai 6 kali 7 ini ya. Nah, di sini diakses variabel ya, ini nama variabel titik ya, calculate ya, seperti itu ya. Jadi ini import ya, nanti lebih banyak dibahas ketika kita di Plater ya. Jadi kita coba aja, kita jalanin ya. Kita coba run. Kita tunggu ya. Bisakah? Oh nih, kita pilih sorry, run ya. Nggak ada ya. Oh nih, kita klik kanan aja ya. Klik kanan, pilih run variable.dat ya. Nah, seperti ini. Nanti otomatis hello world ya. Hello world, dicetaknya hello world. Nah, lalu nanti di sini variabel nama ini ya, nama variabel ini dot calculate, nanti akan memanggil yang ini calculate 6 kali 742 ya. Oke, tapi untuk import ini nanti kita akan bahas saja di Plater lebih detail lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya
delete aja nih ya, kita delete aja import ini dan ini juga ya, kita delete aja. Nah, yang paling penting adalah void main-nya ya, karena ini adalah prosedur yang akan diakses pertama kali, akan dijalankan pertama kali oleh dat ya. Baik nanti kita membangun pemrograman Flutter atau memang dat ya. Nah, di video ini saya mau menjelaskan tentang variabel ya, variabel yang ada di dat ya. Jadi variabel yang ada di dat ini sangat unik ya. Nanti kalau kita coba lihat, kalau kita mendefinisikan misalnya var, misalnya name ya di sini ya, seperti ini. Nah, name ini nanti bisa kita gunakan untuk tipe data apa saja ya. Misalnya kalau kita gunakan untuk tipe data string ya, misalnya seperti ini. Jadi dia sifatnya umum ketika kita menggunakan var ya, bisa. Lalu kita bisa gunakan untuk angka juga seperti ini ya, misalnya 23. Nah, jadi sifatnya umum. Bahkan untuk tipe-tipe data yang lain ya, jadi misalnya untuk angka yang sifatnya double 23.30 misalnya yang ada komanya seperti ini, atau nanti bisa bilangan bulat ya 23 tadi ya, atau juga nanti untuk tipe data yang boolean ya, kita coba name misalnya true ya. Jadi kalau kita lihat ya, ketika kita menggunakan var lalu nama variabelnya, nah variabel tersebut bisa kita gunakan untuk untuk jenis data yang beraneka ragam ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah variabel dan variabel tersebut kita belum tahu tipe datanya apa yang akan digunakan untuk diletakkan di dalam variabel tersebut ya, kita bisa menggunakan var ya, karena var ini sangat unik sekali ya. Kalau kita di Java itu kita harus tentukan apakah dia string, apakah dia double, apakah dia float ya, apakah dia integer nantinya. Tapi di dat ini sangat unik sekali ketika kita menggunakan var ya. Jadi bisa digunakan untuk tipe data apa saja nantinya, tidak jadi masalah ya. Bisa string, bisa integer, bisa double pecahan, bisa boolean ya. Nah, tetapi di dalam dat itu juga sebetulnya dat punya tipe data untuk string, untuk integer ya, untuk double nantinya ya, kita coba ya. Jadi kalau untuk string nanti bisa kita gunakan string seperti ini, misalnya address ya, address misalnya seperti ini ya, sama dengan Palembang misalnya ya. Nah, ini ketika kita ingin menggunakan tipe data string ya, jadi kita bisa ya lebih spesifik lagi ya. Jadi kalau kita cetak nanti tinggal kita kasih print di sini ya, address seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita jalankan nanti bisa kita lihat alamatnya Palembang ya. Dan juga kita juga bisa untuk tipe data angka. Angka itu tidak dibatasin apakah nanti dia untuk double ya, bilangan pecahan ya seperti itu, apakah nanti dia untuk integer. Jadi kita bisa gunakan 6 ya, misalnya number atau age lah, usia misalnya ya. Misalnya 13 ya, atau bisa juga 6 misalnya number ya, misalnya 23.40. Nah, seperti ini. Jadi 6 ini hampir sama seperti variabel, hanya saja 6 ini difokuskan untuk angka ya. Baik itu angka bilangan bulat ataupun bilangan pecahan, kita bisa gunakan 6. Walaupun sebetulnya di dat itu ya ada fokus untuk tipe data pecahan, yaitu double ya, seperti ini ya, double misalnya kita gunakan apa ya, misalnya n misalnya ya, atau no ya. Jadi misalnya 30.25 ya, seperti ini. Dan untuk bilangan bulat ada integer ya, seperti ini. Misalnya
A ya 40, atau misalnya usia misalnya 40 ya, seperti ini. Jadi sangat unik ya variabel yang ada di DAT ya. Jadi kita bisa gunakan var untuk tujuan general, tipe datanya bebas mau pakai apa saja. String fokus untuk ya string ya. Lalu nanti num fokus untuk angka, baik itu nanti angka bilangan bulat, angka bilangan pecahan. Tapi untuk lebih fokus lagi, misalnya mau bilangan pecahan, kita bisa gunakan double ya, dan kita bisa gunakan int untuk bilangan bulat. Lalu nanti untuk true false tadi, sebetulnya kita bisa gunakan var tadi ya. Tapi di sini bisa kita gunakan bool ya, seperti ini. Misalnya condition. Nanti nilainya bisa true atau bisa false ya. Jadi bisa kita gunakan tipe data bool seperti ini ya. Nah, lalu nanti selain itu kalau untuk apa ya, untuk variabel yang sifatnya apa ya, yang sifatnya tidak bisa diubah-ubah lagi ketika kita deklarasikan ya, kita bisa gunakan konstanta misalnya seperti ini ya, const misalnya double ya p misalnya 3.14 ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini konstanta ya, const ya. Jadi itu menandakan dia adalah variabel yang nilainya tidak bisa diubah ya. Ketika kita sudah menginisial nilainya, tidak bisa lagi nanti diubah ketika kita mau mengubah nilainya, seperti itu ya. Nah, untuk penggabungan ya, untuk penggabungan di DAT ya, nanti bisa kita gunakan istilahnya concat ya. Bisa kita gunakan concat. Jadi concatnya itu misalnya seperti ini. Saya punya string misalnya first name misalnya D ya di sini. Lalu string misalnya last name ya, misalnya Octavian ya. Lalu saya punya string middle name misalnya ya, Trey di sini ya. Oke, sekarang kita coba gabungkan ya. Bagaimana menggabungkannya? Misalnya kalau kita cetak ya, print ya, apakah bisa kita first name plus seperti ini? Bisakah? Kita coba ya, middle name plus last name plus, apakah bisa seperti ini? Ya, kita coba jalankan. Ini saya matikan terlebih dahulu. Ada sini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah nih, D3 Octavian. Jadi kalau kita mau ada spasi, nanti seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan memberikan spasi D spasi 3 Octavian. Atau kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini style seperti ini sih saya lihatnya kayak di ini ya, kayak di PHP ya. Jadi kita coba lihat style yang satu ini ya. Jadi kita pakai kutip, tanda kutip seperti ini ya. Dan saya pakai tanda dolar misalnya untuk first name seperti ini, spasi, nanti tanda dolar lagi, middle name, spasi, tanda dolar lagi, last name. Ya, jadi konsep ini seperti saya pernah lihat di PHP ya, menggunakan tanda dolar untuk variabel ya. Nah, jadi sama aja nantinya seperti ini. Nih bisa juga ya, first name, last name kita bisa gabungkan ya. Dan juga kita bisa menggunakan, karena ini adalah string itu adalah tipe data reference ya, bukan tipe data primitif, sehingga nanti di dalamnya ada banyak metode yang bisa kita gunakan. Bisa juga ya, misalnya titik misalnya saya gunakan, tapi ini harus kita coba buat seperti ini ya, awal ya. Kita akan coba gunakan oke, jangan di middle name ya, saya akan gunakan di
di sini aja nih, di first name ya. Saya akan gunakan metode pada tipe data string ini, karena tipe data string ini kan adalah tipe data reference ya, bukan tipe data primitif ya, sehingga kita bisa menggunakan metode-metode di dalamnya. Metode-metode di dalamnya ada banyak, misalnya untuk membuat tulisan menjadi besar dan sebagainya ya. Misalnya kita ketik to uppercase. Nah, tuh. Jadi first name ini, first name sudah besar ya. Berarti betul tadi ya, saya di middle name saja ya. Oke, saya hapus saja, saya ke sini ya. Oke, di sini. Jadi penulisannya seperti ini ketika kita ingin menggunakan metode pada sebuah string ya, to uppercase. Jadi kalau kita lihat ya, nanti tree-nya akan tulisan besar ya, karena middle name ini tipe data string. Sekali lagi, string itu ada tipe data reference, tipe data object ya, sehingga di dalamnya nanti ada banyak metode yang bisa kita gunakan ya. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah karakternya, kita ingin membuat tulisan besar semua setiap karakternya, kecil semua setiap karakternya, itu bisa kita gunakan metode-metode di dalamnya. Contohnya kayak last name, tapi tidak bisa langsung kita titik ya, seperti ini. Jadi tanda dolarnya di luar, kita update nanti nama variabelnya dengan kurung kerawal ya, ini ya, seperti ini, nanti titik. Lalu kita bisa gunakan metode di dalamnya. Misalnya kita akan buat tulisannya besar semua ya, itu uppercase misalnya, seperti tadi ya. Kalau kita jalankan, nah seperti ini ya. Nah itulah variabel ya pada dat ya. Secara singkat saya menjelaskan bagaimana kita bisa membuat variabel di dalam dat programming. Mungkin nanti untuk lebih detailnya di implementasinya di pembahasan selanjutnya ya, ketika kita memang membangun sebuah aplikasi betul ya. Oke, itu saja ya pembahasan saya mengenai variabel di dat programming. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.